wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Atlab. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori hermeneutika double movements. Nah, jadi apa itu hermeneutika double movements? Hermeneutika double movements ialah sebuah teori atau metodologi penafsiran yang digagaskan oleh seorang ulama kontemporer yang berasal dari Pakistan yang bernama Fazlur Rahman. Teori ini bertujuan untuk menjadikan Al-Quran itu relevan dalam menjawab persoalan-persoalan pada saat ini. Jadi hermeneutika adalah sebuah metodologi penafsiran yang diadopsi dari zaman Yunani kuno. Hermeneutika ini bertujuan untuk mendalami makna-makna dari ayat-ayat tertentu. Dan apa itu double movements? Double movements ialah dua gerakan atau dua cara. Jadi hermeneutika double movement ini adalah sebuah langkah penafsiran yang memiliki dua cara. Hermeneutika double movements ini bertujuan untuk menjadikan Al-Quran itu relevan dalam menjawab persoalan-persoalan pada zaman saat ini. Baik, langsung saja kita akan membahas apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk menafsirkan dengan cara double movements ini. Kemudian kita teori yang terkena Baik, beginilah sebuah gambaran mengenai langkah-langkah double movements. Pertama-tama kita pada saat ini, yakni masyarakat modern, seorang penafsir berusaha menafsirkan ayat-ayat tertentu yang berhubungan dengan zaman saat ini. Seorang penafsir pertama-tama adalah menggali atau melihat aspek historis saat pewahyuan itu. Jadi histori wahyu ini melihat saat ayat itu diturunkan dalam kondisi sosial bagaimana, kondisi budaya bagaimana, dan kondisi politiknya pada masyarakat itu, serta aspek-aspek seperti asbab nuzul ayat ini diturunkan, seperti tanya jawab kepada Nabi, lalu sebagainya. Kemudian setelah kita melihat konteks histori saat wahyu itu diturunkan, kita berusaha untuk menggali ide moral dari pewahyuan itu. Lalu setelah kita mendapatkan ide moral universal, lalu kita berusaha untuk menggeneralisasi ide moral tersebut dengan konteks zaman sekarang. Kita berusaha untuk mengadaptasi pesan-pesan moral yang telah kita dapatkan, lalu digunakan untuk menjawab persoalan pada masa saat ini. Lalu produk-produk atau penafsiran yang persoalan yang dipecahkan oleh teori ini, salah satunya adalah kasus poligami, ada kasus akwaris, dan juga kasus dalam menikahi dalam selain Islam. Saya akan
problem ahli waris. Seperti yang kita ketahui pada surat An-Nisa ayat 11, ahli waris itu yang laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dan yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, di sini ada sedikit permasalahan pada ahli waris itu sendiri. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Pada zaman sekarang, hal ini ayat ini dianggap sebagai sesuatu yang sedikit tidak adil bagi para perempuan, kok dibagi bagian 1 dan yang laki-laki kok bagian 2. Jadi ini ada permasalahannya. Menggunakan teori double movement ini, pertama-tama ayat tentang ahli waris diambil surat An-Nisa ayat 9. Tentang ahli waris ini, laki-laki mendapat bagian 2, perempuan mendapat bagian 1 menurut An-Nisa, surat An-Nisa ayat 11. Lalu Fazlur Rahman mencoba untuk kembali ke masa lalu pada saat kondisi sosial pada saat itu. Karena kondisi sosial pada saat itu, laki-laki itu memang diposisikan setingkat di atas perempuan, maka laki-laki mendapatkan bagian 2 dan perempuan itu mendapatkan bagian 1. Karena laki-laki ini bertugas untuk mencari nafkah dan nantinya bagian ini juga untuk istrinya. Nah, maka dari itu laki-laki mendapatkan 2 bagian, lalu perempuan mendapatkan 1 bagian karena perempuan ini pada saat itu tidak berkewajiban mencari nafkah atau apapun. Lalu Fazlur Rahman menyimpulkan ide moral dari histori konteks pada masa itu adalah ide moralnya adalah tentang keadilan atau kesetaraan. Jadi memang pada saat itu laki-laki memang lumrahnya itu mencari nafkah, maka laki-laki ini mendapatkan 2 dan perempuan itu mendapatkan 1. Lalu ide moralnya kan sudah didapat, yakni berupa keadilan atau kesetaraan. Lalu selanjutnya Fazlur Rahman itu membawa ide moral yang berupa keadilan. Dua ide moral universal ini kemudian diadaptasi guna untuk menjawab persoalan pada zaman saat ini. Berkaitan dengan konteks zaman sekarang, laki-laki dan perempuan itu hampir mendapatkan derajat yang setara. Dengan artian laki-laki ini memang rumahnya laki-laki adalah mencari nafkah atau bekerja. Pada zaman sekarang juga perempuan juga bisa berpotensi untuk mencari nafkah dan mencari kebutuhan pribadinya secara sendiri, tidak mengandalkan laki-laki. Perempuan juga bisa pada zaman sekarang. Maka dengan ide moral yang telah didapatkan yang kedua keadilan dan kesetaraan, maka Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa untuk bagian ahli waris ini laki-laki itu mendapatkan 1, perempuan juga mendapatkan 1. Nah, jadi beginilah double movement bekerja. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kesalahan atau kekurangan dalam bicara atau dalam segi apapun. Maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.